Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jasmine Hayakila, tingkat 2B kelompok C. Di sini saya akan melakukan praktek bantuan hidup dasar. Pengertian bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar merupakan pertolongan pertama yang dilakukan pada korban yang mengalami henti nafas atau henti jantung sebelum ditangani oleh tenaga medis dan rumah sakit. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Henti nafas dan henti jantung dapat mengganggu transport oksigen ke dalam otak. Asupan oksigen yang kurang ke dalam otak dapat menyebabkan sel-sel dalam otak mati sehingga dapat menyebabkan kematian. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu 3A, aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Jika di sekitar korban terdapat banyak warga atau masyarakat, perkenalkan diri dan tujuan. Permisi Pak, Bu, perkenalkan nama saya Jasmine Hayakila, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Saya mahasiswa yang telah terlatih memberikan pertolongan pertama. Setelah semuanya aman, cek respon korban menggunakan aku. A. Alert atau inspeksi korban apakah sadar atau tidak. Kemudian V atau voice, merangsang menggunakan suara. Kemudian U. Unresponsive atau pasien tidak sadar sama sekali. Kemudian tepuk bahu korban sambil memanggil Pak, 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 Pak. Jika tidak ada respon sama sekali, maka berikan respon nyeri. Pak, Pak, bangun Pak, 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 bangun Pak. Jika tidak ada sama sekali respon, maka korban tidak sadarkan diri atau unresponsive. Jika korban tidak sadarkan diri, maka segera shout for help atau meminta bantuan dengan menghubungi pelayanan kegawat daruratan terpadu. Sambil menunggu ambulans datang, berikan pertolongan pertama dengan CAB. Yang pertama yaitu cek sirkulasi dengan meraba nadi karotis selama 10 detik. Jika nadi karotis tidak teraba, maka segera lakukan resusitasi jantung paru. Yang kedua, cek airway atau jalan nafas menggunakan heat tilt atau chin lift. Kepala korban didongakkan, kemudian letakkan tangan di dagu, kemudian buka mulut korban. Jika terdapat memar atau lebam di bagian leher korban, maka kita dapat mencurigai bahwa terjadi fraktur servikal atau patah tulang di bagian leher. Maka teknik yang kita lakukan adalah jaw thrust. Teknik jaw thrust. Kedua tangan menopang dagu, kemudian letakkan jempol di dagu, setelah itu dorong rahang bawah ke depan. Lihat apakah ada obstruksi pada jalan nafas atau tidak. Kemudian, cek pernafasan korban. Lakukan dengan look, feel, listen. Look, perhatikan apakah dada korban mengembang. Feel, rasakan apakah korban menghembuskan udara. Listen, dengarkan apakah korban bernafas atau tidak. Jika nadi belum teraba dan belum ada pernafasan, maka segera lakukan resusitasi jantung paru, kompresi 30, dan ventilasi 2 kali. Posisi badan tegak, kemudian letakkan kedua tangan saling mengunci di bagian dada korban, di bawah tulang sternum, kemudian lakukan hitungan kompresi 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. Setelah itu, ventilasi 2 kali. Kemudian cek kembali nadi. Jika nadi dan pernapasan tetap tidak ada, maka lakukan kembali RJP 30 kompresi dan ventilasi 2 kali sebanyak 5 siklus. Tetapi jika pernafasan dan nadi sudah ada, atur posisi korban dengan posisi pemulihan, yaitu tangan korban diletakkan di bahu, kemudian kaki korban ditekuk, lalu miringkan korban ke arah penolong.
sampai ambulans datang. Pengertian manajemen airway. Manajemen airway adalah tindakan membebaskan jalan nafas dengan memperhatikan kontrol servikal. Tujuannya membebaskan jalan nafas dengan menjamin oksigen masuk ke paru-paru dengan normal sehingga menjamin kecukupan oksigenasi tubuh. Yang pertama yaitu Heimlich maneuver. Heimlich maneuver adalah tindakan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat yang mengalami obstruksi jalan nafas seperti tersedak. Heimlich maneuver dilakukan pada pasien dengan kondisi memegang leher, tidak bisa bersuara, dan tidak bisa batuk. Langkah-langkah yang pertama, posisi pasien dengan keadaan berdiri. Yang kedua, rentangkan tangan pasien ke samping, kemudian kedua tangan melingkar di badan pasien, satu tangan mengepal, kemudian tangan yang satu menggenggam. Lalu hentakkan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, cek apakah benda asing tersebut sudah keluar. Yang kedua yaitu back blow dan chest thrust. Jika posisi bayi berada di tempat tidur dengan posisi terlentang, ambil bayi mulai dari punggung sampai ke kepala. Tangan yang satu berada di bawah dagu. Kemudian angkat bayi secara perlahan-lahan, lalu majukan satu kaki sebagai penopang dan ditekuk sedikit. Kemudian balik badan bayi secara perlahan-lahan. Lalu atur posisi bayi dengan posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Kemudian, hentakkan pada punggung bayi sebanyak 5 kali secara pelan-pelan dan perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Jika tindakan ini tidak berhasil, maka lakukan chest thrust, yaitu balik badan bayi secara perlahan-lahan. Kemudian, atur posisi bayi dengan kepala lebih rendah daripada kaki. Kemudian hentakkan pada dada bayi sebanyak 5 kali secara pelan-pelan dan perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga yaitu abdominal thrust. Pasien berdiri di depan penolong. Kemudian rentangkan tangan pasien ke samping. Lalu lingkarkan tangan penolong di badan pasien. Satu tangan mengepal, kemudian tangan yang satunya menggenggam. Letakkan tangan di abdomen. Lakukan hentakan 5 kali mulai dari dalam ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu cek apakah benda asing tersebut sudah keluar.